Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Semoga tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Pak Guru hari ini akan memberikan materi tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-5. Simak baik-baik agar kalian paham materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan mengamati gambar, kamu dapat merangkai sebuah cerita dengan percaya diri. Dengan membaca, kamu dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Dengan berkreasi, kamu dapat membuat desain cover buku. Dengan membaca, kamu dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan tanggung jawab. Sebelum kita ke materi berikutnya, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Pak Guru supaya channel Pak Guru lebih berkembang dan lebih menarik tampilan-tampilan yang kalian lihat. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Nah, di gambar itu terlihat otot-otot manusia. Fungsi otot pada manusia. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Nah, di situ ada anak yang sedang berjalan, itu adalah salah satu fungsi otot pada tubuh kita. Yang kedua, menggerakkan jantung. Jantung kita berdetak itu karena ada otot jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Simak baik-baik ya, agar kalian paham. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. Nah, ini otot polos ya. Terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Jadi dia tidak gerakan oleh kesadaran kita, dia bekerja secara otomatis. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, itu otot lurik yang berada di daerah lengan ya. Ciri-ciri otot lurik: bentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Nah,
Otot ini yang menjadikan tubuh kita itu berbentuk seperti kita ini ya. Nah, ini banyak kita jumpai ada di tangan, di kaki maupun di badan. Yang terakhir atau ketiga ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Lihat visualnya ya. Nah, visual seperti itu, dia itu berada di jantung kita ya. Ciri-ciri otot jantung. Otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, setelah kamu tadi perhatikan penjelasan dari Pak Guru, sekarang adalah tugas bagi kalian ya. Nanti tugas kalian kerjakan, boleh di buku tema atau di buku tulis. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Kamu tarik ya. Otot polos itu yang di mana, otot lurik yang di mana, otot jantung di mana. Tadi Pak Guru sudah jelaskan, baik itu otot polos, lurik maupun otot jantung. Nah, anak-anak, materi berikutnya yaitu membaca. Nah, Pak Guru bantu dengan Pak Guru bacakan bacaan ini. Judulnya otot manusia. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak disengaja antara lain pernapasan, gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan dan detak jantung. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya ketika duduk dan berdiri. Otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peran penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Fungsi lain dari otot adalah mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak.
Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak sengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Nah, itu bacaan yang Pak Guru bacakan tadi. Kalian Pak Guru berikan tugas lagi, yaitu menemukan ide pokok dari bacaan tadi. Pak Guru contohkan paragraf pertama, yaitu otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Paragraf 2-6 kalian kerjakan di buku tugasmu, lalu kalian upload ke Google Classroom. Anak-anak, sekarang kita ke materi berikutnya, yaitu ayo mengamati. Kita akan mengamati apa? Mengamati sebuah gambar ya, gambar ilustrasi. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni yang pertama cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega, agar moto tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Ya. Itu desain cover polos. Sekarang desain cover yang penuh warna. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, itu contohnya. Yang atas itu polos, ya. Yang bawah itu penuh warna. Yang polos itu tujuannya agar tulisan terlihat jelas, ya. Kalau yang berwarna itu agar menarik si pembaca atau yang akan membaca buku tersebut. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kalian jangan lupa kalau berpergian selalu pakai masker dan jaga kesehatan selalu ya. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, kesehatan itu penting. Jangan lupa subscribe channel Pak Guru dan tugas-tugas kalian kerjakan upload ke Google Classroom. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya.